Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Dika di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang konsep dari klasifikasi materi dan perubahannya. Kita sudah memahami ternyata materi-materi yang ada di sekitar kita itu terbentuk dari sebuah partikel kecil yang disebut dengan atom. Nah, atom-atom tersebut kemudian bersatu menjadi sebuah molekul. Molekul-molekul tersebut kemudian bersatu kembali menjadi tercampur atau disebut kita campuran, teman-teman. Nah, campuran tersebut itu yang kita lihat di video sebelumnya, ada larutan gula atau yang kita bahas di Zoom meeting, ada juga larutan garam dan sebagainya. Kira-kira di campuran, kira-kira zat-zat yang tercampur tersebut masih bisa kita pisahkan lagi gak ya? Ininya akan kita bahas tentang pemisahan pada campuran. Mari kita bahas. Kita akan coba melakukan mini eksperimen dari 5 teknik pemisahan campuran ya teman-teman. Yang akan kita coba praktikan yaitu teknik sublimasi. Nah, sublimasi ini bertujuan untuk memisahkan, merubah dari zat padat ke gas ya, langsung tanpa melakukan proses pencairan terlebih dahulu. Oke, yang kita butuhkan di sini Pak Dika menggunakan kapur barus ya teman-teman, dan juga garam dapur ya, kapur barus seperti ini atau kita sebut juga kampar, dan juga garam dapur. Oke, ini sudah dihaluskan kapur barusnya sebelumnya. Nah, kita masukkan ke dalam panci ya yang berisi air, cukup saja airnya. Nah, kita masukkan kapur barusnya ya, kita masukkan, kita sambungkan juga garam dapurnya. Segimana Pak? Secukupnya saja. Oke ya, sudah. Sekarang kita nyalakan kompornya. Wah, nyalakan kompornya, tidak usah terlalu besar, sedang saja, sambil diaduk dulu ya sebelumnya. Oke. Ya ini ya teman-teman, sebelumnya kita aduk dulu kapur barusnya dan garamnya ya. Oke, kita usahakan sampai mereka berdua tercampur. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana nanti hasilnya, maka kita tutup ya dengan mangkuk dan kita letakkan es batu ya. Letakkan es batu agar proses penguapan yang terjadi di dalamnya itu tidak keluar kemana-mana, sehingga tetap melekat di bawah mangkuk ini ya. Oke, kita tunggu sampai kapur barusnya menguap. Oke, kemudian es batunya Pak Dika hancurkan ya, sehingga bisa mengoptimalkan sehingga mangkuknya jadi dingin. Oke, sehingga proses penguapan terjadi terus mengkristal di bagian bawah mangkuknya bisa maksimal. Oke, hati-hati teman-teman ya dalam proses mini eksperimen ini, karena kamper atau kapur barusnya ini cukup berbahaya apabila kita menghirup langsung ya. Jadi usahakan ini Pak Dika menggunakan masker ya, dan nanti saat proses membukanya pun kalau bisa ini jendelanya dibuka dan sebagainya ya, atau kalau bisa bahkan di luar, sehingga tidak kita terhirup langsung dan mengganggu pernafasan kita nantinya. Oke, coba Pak Dika lihat dulu, sudah terjadi ini ya, sudah mendidih tapi belum maksimal. Kita tunggu beberapa menit lagi. Oke teman-teman, sebetulnya sebentar lagi akan selesai karena es batunya sudah mulai mencair ya. Ini merupakan teknik pemisahan campuran dengan cara sublimasi. Sebetulnya masih ada 4 lagi, misalnya ada filtrasi ya. Pemisahan campuran digunakan untuk memisahkan cairan dalam padatan yang telah larut dalam larutan ya teman-teman. Ini biasanya sering kita lakukan. Cuma kalau di laboratorium biasanya menggunakan kertas saring ya. Masih ada juga sentrifugasi, itu pemisahan campuran yang memiliki ukuran lebih halus. Jadi dipisah mana yang halus, mana yang lebih tebal. Biasanya nanti akan terpisah menggunakan alat sentrifugal.
Masih ada distilasi, yaitu penyulingan. Ini untuk melakukan perbedaan titik didih, titik air, titik alkohol berbeda biasanya menggunakan teknik distilasi. Dan juga masih ada kromatografi, yaitu pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pada larutannya, perbedaan pergerakan pada larutannya. Nah, ini bisa digunakan untuk tes urin apakah orang menggunakan narkoba atau enggak. Nah, itu ya. Oke, sebenarnya sudah mulai selesai, kita matiin saja kompornya. Ya. Kita akan coba lihat, hati-hati membukanya, tetap menggunakan masker dan mengangkatnya menggunakan kain ya, sehingga tidak panas. Oke, kita coba buang saja es batunya. Sini ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, sini aja bukanya. Iya, nah terlihat di sini ada ini kalau dikainin ya. Kembali lagi. Nah, inilah kapur barus tadi yang menguap, kemudian kita buat kita turunkan suhunya, kita jadikan kristal sehingga kita bisa mengetahui bahwa ternyata benar terjadi bahwa padatan kapur barus tersebut mengalami sublimasi, yang tadinya padat langsung menguap ya. Langsung menguap. Nah, kita tangkap dengan cara seperti ini, menaruhkan es batu di atas mangkuk sehingga menurunkan suhunya sehingga kita bisa melihat, oh, inilah teknik sublimasi tersebut. Inilah mini eksperimen yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan di rumah. Tapi hati-hati, ingat ini berbahaya. Jadi harus pantauan orang tua. Ini menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar dan juga mengganggu pernapasan. Jadi tetap hati-hati dan juga tetap menjaga keselamatan. Cukup sekian dari Pak Dika. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, itulah yang kita pelajari pada materi pemisahan campuran teman-teman ya. Kita sudah membahas sublimasi. Masih adanya, cek terus video selanjutnya, ikuti Zoom meeting dan Google Classroom pelajaran IPA. Terima kasih banyak teman-teman. Cukup sekian dari Pak Dika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.